Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Risiko. Di video kali ini kita akan membahas mengenai peran asuransi sebagai pengalih risiko. Sebenarnya di pertemuan kedua, kita sudah pernah membahas mengenai asuransi ya. Jadi kita bahas mengenai perbedaan asuransi dengan manajemen risiko. Tapi di video kali ini kita membahas lebih detail lagi mengenai asuransi, dan juga nanti di ujung video kita juga akan membahas mengenai persamaan dan juga perbedaan asuransi dengan manajemen risiko. Oke, jadi definisi asuransi. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, dengan harapan pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usahanya. Jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi adalah pembayaran klaim kepada nasabahnya. Adapun pengertian asuransi menurut KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di pasal 246 adalah asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Nah, berdasarkan definisi tadi, maka dalam asuransi ada terkandung 4 unsur, yaitu insured, insurer, accident, dan juga interest. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pihak tertanggung atau insured. Ini adalah pihak yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur. Lalu yang kedua ada pihak penanggung atau insurer yang berjanji akan membayar sejumlah uang, ini berupa santunan ya, kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tentu. Kemudian yang ketiga adalah adanya suatu peristiwa atau accident yang tidak tentu dan tidak diketahui sebelumnya. Kemudian yang keempat ada kepentingan atau interest yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu tadi. Manfaat asuransi. Ada beberapa manfaat yang bisa diterima pada saat seseorang atau institusi masuk ke asuransi. Yaitu yang pertama, asuransi mampu berperan sebagai penetralisir risiko. Pengertian penetralisir risiko ini adalah pada saat risiko terjadi, dan semakin lama cenderung semakin besar, maka pihak asuransi dengan berbagai formatnya berusaha kuat agar risiko yang dialami oleh suatu perusahaan tidak semakin tinggi, namun bahkan bisa diperkecil hingga bisa dihilangkan. Tapi sebenarnya perlu diingat bahwa usaha untuk menghilangkan risiko sampai mencapai titik nol itu sebenarnya sangat sulit ya. Jadi yang ada hanyalah lembaga asuransi diharapkan risiko tersebut bisa berada pada titik yang terkecil yang bisa diusahakan. Kemudian manfaat yang kedua adalah asuransi sebagai pihak pengganti kerugian. Seseorang yang masuk dan terdaftar sebagai nasabah asuransi berkewajiban membayar setiap bulannya dengan rincian serta biaya klaim asuransi yang ditentukan dalam surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penanggung dan juga tertanggung. Nah, asuransi sebagai penanggung risiko memiliki fungsi tegas bahwa pada saat nasabah mengalami risiko, seperti mungkin kebakaran atau sejenisnya sesuai dengan kebutuhan yang berlaku, maka kewajibannya untuk mengganti kerugian sebesar yang diperjanjikan tadi. Yang ketiga, mengurangi siksaan mental dan fisik bagi pihak tertanggung yang disebabkan rasa takut dan kekhawatiran akan terjadinya risiko. Kemudian menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga, dan struktur harga yang optimum, lalu memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil.
Sebagai tambahan, perusahaan asuransi dalam praktiknya juga berperan dalam aktivitas penting pengendalian kerugian. Lalu di sini ada tujuan dan fungsi asuransi. Yang pertama ada tujuan asuransi, ini dari sisi pihak tertanggung. Pengalihan risiko. Pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan adanya kontraprestasi yang disebut premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta, kekayaan, atau jiwa dari tertanggung. Kemudian yang kedua adalah tujuannya pembayaran ganti rugi. Jika sesuatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, jadi risikonya berubah menjadi kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Nah, dalam prakteknya, kerugian yang timbul ini bisa bersifat sebagian atau partial loss, dan juga bisa bersifat kerugian total atau total loss. Kemudian yang ketiga adalah bertujuan untuk pembayaran santunan. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang mewajibkan tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada hubungan hukum tertentu. Jadi ketika terjadi musibah kecelakaan dalam pekerjaannya, maka ahli warisnya akan diberi santunan. Yang keempat, kesejahteraan anggota. Hal ini apabila perusahaan asuransi merupakan suatu perkumpulan dan anggota perkumpulan tersebut membayar sejumlah uang kepada perkumpulan, dan apabila ada peristiwa yang menyebabkan kerugian atau kematian tertanggung, maka perkumpulan tersebut akan memberikan ganti rugi dari uang yang dibayarkan tersebut. Nah, kemudian tujuan asuransi kalau kita lihat dari sisi perusahaan asuransinya, yang pertama memberikan perlindungan terhadap kemungkinan yang diderita oleh tertanggung, kemudian memberikan dorongan ke arah pengembangan ekonomi yang lebih maju. Yang ketiga, menghilangkan keraguan-raguan pada usahawan dalam menjalankan usaha atau pekerjaannya, karena merasa akan ada yang mengendalikan risikonya. Kemudian yang keempat, menjamin penanaman modal investor, dan yang kelima, memperoleh hasil berupa premi atau imbalan jasa yang diberikan. Fungsi asuransi dapat diklasifikasikan menjadi fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer yang pertama adalah pengalihan risiko. Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko atau kerugian, chance of loss, dari tertanggung sebagai original risk bearer kepada penanggung, risk transfer mechanism. Sehingga ketidakpastian yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi di awal. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai penghimpun dana. Sebagai penghimpun dana dari masyarakat atau masyarakat pemegang polis ya, yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami kerugian, abandonment. Dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya asuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung. Dikelola sedemikian rupa oleh penanggung sehingga dana tersebut berkembang, yang nantinya akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung. Kemudian yang ketiga adalah premi seimbang. Ini untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing-masing tertanggung adalah seimbang dan wajar sebanding dengan risiko yang nantinya akan dialihkan kepada penanggung. Equitable premium. Dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung juga dihitung berdasarkan suatu tarif premi, rate of premium, dikalikan dengan nilai pertanggungannya nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian ada fungsi sekunder. Yang pertama adalah ekspor terselubung atau invisible export.
sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang-barang tak nyata atau intangible product ke luar negeri. Karena asuransi ini kan memungkinkan penjualan komoditas atau barang tertentu ke luar negeri. Jadi perusahaan asuransi bisa menawarkan proteksi produk hingga ke luar negeri, sehingga akan mensupport proses ekspor. Lalu yang kedua, perangsang pertumbuhan ekonomi atau stimulus ekonomi adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial, dan sebagai tabungan. Nah, jadi aktivitas ekonomi di suatu negara akan terdongkrak dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana tabungan investasi dana dan invisible earnings. Dan yang keempat adalah sarana pencegah dan pengendalian kerugian. Lalu kita mengenal juga prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama ada insurable interest, kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Artinya tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat dari peristiwa tersebut. Jadi ada keterlibatannya. Kemudian yang kedua adalah utmost good faith. Ini adanya itikat baik dari kedua belah pihak. Tertanggung dan penanggung tidak boleh mengembangkan fakta yang dapat menyebabkan kerugian dari salah satu pihak. Kemudian indemnity, yaitu berarti mengembalikan posisi finansial tertanggung pada saat setelah mengalami kerugian, sebagaimana pada posisi sebelum menuai kerugian yang disebabkan peristiwa yang tidak diinginkan seiring dengan ketidakpastian itu sendiri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa indemnity merupakan prinsip ganti rugi oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung. Yang keempat, proximate cause. Ini merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelesaian santunan. Dengan menggunakan prinsip ini, maka suatu peristiwa dapat ditentukan penyebabnya. Penggantian kerugian oleh perusahaan asuransi hanya akan dibayarkan apabila peristiwa yang dominan menimbulkan kerugian itu termasuk dalam jaminan polis asuransi yang bersangkutan. Kemudian prinsip yang kelima adalah subrogation and contribution. Prinsip indemnity atau ganti rugi merupakan suatu konsekuensi logis atas suatu klaim. Konsekuensi logis tersebut merupakan prinsip ganti rugi yang terdiri dari subrogation dan contribution. Bedanya adalah kalau subrogasi ini berarti pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung dalam kondisi penanggung telah membayar kewajiban ganti rugi terhadap tertanggung. Jadi saat pemegang polis mengajukan klaim ganti rugi, maka haknya untuk membayar ganti rugi akan dialihkan kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi nantinya yang akan membayarkan ganti rugi tersebut. Nah, kalau kontribusi, ini terjadi apabila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi. Jadi nanti akan timbul yang dinamakan kontribusi tadi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan tersebut. Biasanya prinsip ini terjadi di asuransi umum dan nilai pertanggungan yang diasuransikannya itu sangat besar, makanya dipisah-pisah. Transfer risiko. Secara umum ada dua bentuk transfer risiko yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau individu, yaitu mentransfer risiko ke perusahaan asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan mendaftarkan dirinya ke perusahaan asuransi. Pendaftaran ke perusahaan asuransi ini dapat dilakukan berbagai bentuk. Seperti yang pertama, asuransi pada benda-benda yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya asuransi kendaraan, asuransi mesin, asuransi bangunan, komputer, dan lain-lain. Kemudian asuransi jiwa dan kesehatan. Ini mencakup asuransi yang dilakukan pada setiap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut.
Sehingga pada saat karyawan mengalami kecelakaan kerja atau sakit, maka karyawan tersebut akan mendapatkan tanggungan biaya. Kemudian yang kedua, mentransfer risiko ke perusahaan non-asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan akan memindahkan sejumlah risiko yang akan dialami ke perusahaan lain. Nah, biasanya dilakukan seperti perusahaan akan mentransfer sejumlah pekerjaannya kepada pihak lain, karena jika dikerjakan sendiri diperkirakan tidak akan bisa maksimal atau biasanya terkait dengan ketepatan waktu penyelesaian. Kemudian bisa jadi perusahaan memindahkan sejumlah asetnya dari bentuk uang ke bentuk benda, seperti tanah atau gedung, dengan prediksi memiliki nilai profitable di masa yang akan datang. Risiko sektor bisnis asuransi. Pada saat seseorang masuk ke sektor bisnis asuransi atau mendirikan perusahaan asuransi, maka akan menghadapi beberapa bentuk risiko yang bisa terjadi. Yang pertama, misalnya permasalahan pada saat klaim asuransi terjadi, dan bagi pihak perusahaan asuransi harus menyediakan dana sesuai dengan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Misalnya terjadi kebakaran, kematian, kecelakaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jika perusahaan asuransi membuka kantor di kawasan yang berdekatan dengan daerah-daerah yang berpotensi bencana, maka pada saat terjadi bencana akan menjadi persoalan karena klaim asuransi yang harus dibayarkan bukan satu atau beberapa perusahaan atau juga individu saja, tapi berarti kan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, pihak asuransi akan berusaha menghindari menerima klien atau anggota yang mencoba mengasuransikan produknya yang memiliki tingkat risiko tinggi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian secara internal, bagi perusahaan asuransi, risiko yang terjadi menyangkut ketidakjujuran yang dilakukan oleh karyawan. Tindakan ketidakjujuran yang dilakukan oleh para karyawan ini biasanya disebut dengan fraud atau kecurangan yang disengaja. Merupakan bentuk tindakan yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi tanpa memikirkan kerugian bagi pihak perusahaan secara keseluruhan. Kemudian faktor ketidakjujuran yang dilakukan oleh para audit internal perusahaan. Dan yang terakhir, risiko keputusan manajemen menyangkut dengan keputusan pengalokasian dana yang tidak tepat. Syarat-syarat suatu risiko dapat diasuransikan. Risiko yang dapat diasuransikan harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, kerugian potensial cukup besar, tetapi probabilitasnya tidak tinggi, sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja seekonomis mungkin terkait dengan kelayakan ekonomis. Kemudian probabilitas kerugian dapat diperhitungkan, lalu terdapat sejumlah besar unit yang terbuka atau expose terhadap risiko yang sama, kerugian yang terjadi bersifat kebetulan atau fortuitis, kerugian tertentu definite, dan bukan risiko katastrofi atau bencana besar dan serentak. Peran asuransi swasta dan pemerintah dalam perspektif manajemen risiko. Ruang lingkup penanganan risiko yang dilakukan oleh pihak asuransi swasta dan pemerintah itu berbeda. Biasanya, asuransi milik swasta menanggung risiko yang lebih kecil, dan asuransi milik pemerintah menanggung risiko yang lebih besar. Kondisi ini terjadi karena asuransi milik swasta memiliki kemampuan finansial yang lebih kecil dibandingkan dengan pemerintah.
Pemerintah melalui kekuatan perpajakannya mungkin juga mensubsidi program-program masyarakat atau swasta. Bahkan perusahaan asuransi pemerintah lebih suka melakukan operasi yang lebih stabil yang dimungkinkan apabila penaksiran risiko merupakan aproksimasi risiko ideal yang bisa ditanggung. Salah satu program pemerintah dalam bidang LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, dan juga BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, adalah bentuk pengamanan agar stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat terjaga. Karena jika stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat tidak stabil, akan memberi pengaruh lebih jauh pada kekacauan ekonomi dan instabilitas sosial serta politik. Dan lebih jauh citra pemerintah di mata luar negeri tidak bagus, terutama di mata para investornya. Persamaan dan perbedaan manajemen risiko dan asuransi. Persamaannya adalah keduanya merupakan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan upaya penanggulangan risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, perbedaannya, kalau di manajemen risiko, ini lebih menekankan kegiatan pada menemukan dan menganalisa risiko murni. Jadi kan manajemen risiko seperti kita ketahui ya, di tahap awalnya itu kan pengidentifikasian, kemudian dianalisa risikonya. Nah, itu adalah tugas dari manajemen risiko. Kemudian tugas hakikatnya hanya memberikan penilaian saja terhadap semua teknik penanggulangan risiko termasuk asuransi. Lalu pelaksanaan programnya menghendaki adanya kerjasama dengan sejumlah individu dan bagian-bagian dari perusahaan, jadi berkolaborasi. Kemudian, keputusan manajemen risiko mempunyai pengaruh yang lebih besar atau luas terhadap operasi perusahaan secara keseluruhan. Kalau asuransi, ini merupakan salah satu cara menanggulangi risiko murni tertentu. Jadi ada banyak cara dan asuransi adalah salah satu caranya. Kemudian tugasnya menangani seluruh proses pengalihan risiko, lalu melibatkan jumlah orang dan kegiatan-kegiatan yang lebih kecil, kemudian keputusan di bidang asuransi mempunyai pengaruh yang lebih terbatas. Itulah perbedaan manajemen risiko dan asuransi. Baik teman-teman, tadi adalah materi yang bisa disampaikan melalui video ini di pertemuan ke-14 kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.